Namanya ada tuh. Sebelumnya selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Tadi sebelum kesini habis dari mana aja? Ya, Dari kos, ada kelas, ada dari kos gitu ya? Ya. Oke. Ini kok kapal-kapal? Jangan janji ya? enggak. Oh. Ya ini juga dari saya. Sama dong. Oh, saya kira janjian. Enggak ada. Oke, sebelumnya di sini udah saling mengenal atau belum? Belum ya. Oke, baik, sebelum kita mulai mungkin kita bisa perkenalan terlebih dahulu, dimulai dari saya sendiri. Nama saya Ismail. Kalian bisa panggil saya Bu Kika, Kak, Mbak, senyamannya kalian aja ya, seperti itu. Nah, mungkin bisa dilanjut dari sebelah kanan saya dengan memperkenalkan nama panggilan, hobi, dan makanan kesukaan deh. Iya. Baik, perkenalkan nama saya Kanaya, teman-teman bisa panggil Naya. Aku hobinya baca webtoon, terus Makanan kesukaan. makanan kesukaannya pokoknya yang berkuah. Berkuah. Iya. Bubur suka? Kalau ada kuahnya suka, kan biasanya ada kuahnya. Nanti suka rawon. Iya, suka bakso, sop, Buah. tuh. Oke, selanjutnya. Perkenalkan nama saya Lauren, hobinya nonton drakor, nama kesukaan Iya. Di kelas juga? Sama daripada biasa. random ya. Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Hansa, terus hobi dan hobinya memasak, terus makanannya Kinder Joy. Manis-manis. Oke, jadi bukan sesuatu yang manis. Terus selanjutnya, Perkenalkan nama saya Fahmi. Saya hobinya nongkrong. Saya makan kesukaannya adalah mie ayam Pak. Yang cabang itu Tampung. Taman Bunga. Allah. Rumah estetik itu loh. Iya. Dari busuk dia. Mungkin bisa nanti makan sama lah. Iya. Iya kan Lauren suka mie juga. Ya, Mungkin ini kita suka suka sekali sama. tuh. Iya, kita suka mie. Itu dia nggak diajak. Oh, boleh kayaknya dia cobain Sabtu pas habis makan mie ayam Padang dia tiba-tiba suka makan mertua juga. Iya. Ini bercoy nggak suka. Oke, baik. Nah, sebelumnya kalian ini udah pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya atau belum pernah? Belum pernah sih. Belum pernah. Jadi semua belum pernah ya? Pemula. Oke. Oke, baik. Jadi pada sesi kali ini saya sedikit menjelaskan ya mengenai sesi kita kali ini. Jadi kalian di sini bisa menceritakan masalah kalian dengan terbuka tanpa merasa takut karena kita harus menjaga rahasia teman kita ya. Jadi kita harus bisa saling menjaga privasi dari teman-teman kita. Jadi apapun yang kalian utarakan di sesi kali ini kita harus bisa sama-sama untuk menjaga seperti itu ya. Baik. Nah, selanjutnya pada sesi kali ini mungkin kita akan membahas satu masalah terlebih dahulu. Jadi kalian bisa menceritakan secara garis besar permasalahan kalian terlebih dahulu. Kemudian nanti pada sesi kali ini kita akan memilih satu permasalahan yang paling urgent untuk dibahas. Nah, kemudian masalah kalian yang belum sempat dibahas di sesi konseling kali ini kita akan membahasnya di sesi selanjutnya seperti itu. Nah, untuk waktu mungkin kita ada waktu sekitar 20 sampai 30 menit. Apakah dari teman-teman dirasa cukup? Cukup ya. Oke, baik. Oke, sebelum kita memulai mungkin kita bisa menyimpan HP terlebih dahulu ya, karena kita ini akan melakukan diskusi dan saya harap teman-teman ini bisa aktif mendengarkan, menanggapi dan bertanya kepada temannya gitu ya. Oke, baik. Nah, sebelum mulai kita mungkin bisa ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, jadi di sini saya mempunyai salah satu games yaitu kalian memilih satu nama hewan.
kalian menyebut nama hewan yang kalian pilih, teman kalian di sampingnya itu menirukan suara hewan itu. Teman di sampingnya ke semuanya, Bu. Teman di sampingnya, jadi nanti bergilir gitu. Waduh. Oke. Arahnya kemana? Ya. Arahnya kan tadi pertama udah kiri ya. Udah kanan ya, mungkin dari kiri saya terlebih dahulu. Ya, nanti dia gitu. Dari sini udah nggak apa-apa. Oke, sudah siap? Ya. Silakan. Oke, mungkin dari Mas Pasmi bisa mulai. Jadi saya macam kira hewannya kan. Iya. Bintang laut. Gak ada salahnya lah. Gimana? Ya kan, bintang laut. Gak ada lah. Oke. Oke. Mungkin bisa dilanjut. Sebentar. Sakit betul. Udah kan? Sudah. Siap. Flamingo. Mana anjir? Gimana tuh? Saya nggak pernah lihat flamingo kan? Sama, ibu juga belum pernah sih dengar suaranya flamingo itu kayak gimana. Ganti lah. Ya udah, burung unta. Gimana suaranya? Itu kan dia masih angsa-angsa. Angsa. Unta. Kira-kiranya aja. Ya masih unggas maksudnya. Aduh ya ampun. Gimana ya? Aku nggak ikut deh. Mikir. Baru kami sakit bro kami. Apa ya? Apa ya? Gimana suaranya berunta? Ya udah ganti. Siput. Coba diem aja kali ya. Giri. Meow. Jerry. Giri sisi. Oke. Mirip. Kok jadi semuanya mirip ya? Pada kamu. Semuanya Malah jadi kartun ini. apa ya? Saya kan ya. Drakon itu. Aduh. Anjing. Maaf ya, bukan No. Oke. Oke, lanjut. Kelinci. Kelinci. Fahmi. Aku lari laju. Emang sejak suaranya. Mael. Enggak ada gue. Udah sih, gitu. Enggak ada. Suara. Gitu. Oke, udah ya kayaknya udah mulai akrab nih, mulai Nangis saya, Bu. iya sampai nangis ya ketawa. Oke. Mungkin sekarang kalian bisa satu persatu mulai menceritakan nih permasalahan yang sedang mengganggu kalian akhir-akhir ini secara garis besar terlebih dahulu. Siapa yang mau pertama? Oke, dari Kansa. Mungkin ini sih Bu, jadi kayak saya ini sadar kalau misal kayak saya tuh nggak bisa menentukan pilihan sendiri, jadi kayak harus nanya orang dulu, terus kayak apa ya, sering bingung gitu loh kalau nggak nanya orang tuh pasti kayak bingung
Kemudian selanjutnya, Saya kuliah. oke. Saya ini punya kebiasaan jahil gitu Bu, ke orang-orang. Kenapa tertawa? Kenapa banget saya? Jadi jahil jadinya ke orang-orang terdekat kayak gitu Bu. Jadinya kayak karena usul kayak orang diem kayak saya usilin kayak gitu, mungkin kayak tarik rambutnya atau kerudungnya atau saya dorong-dorong kayak gitu. Terus kayak lama-lama kayak saya itu kayak dijanji sama teman-teman saya gitu. Jadinya kayak jadinya mungkin saya ingin kayak coba untuk nggak jahil gitu sih Bu. Oke, selanjutnya dari Kanaya apa dulu? Mana dulu aja. Kamu dulu aja kayak berat gitu Oke. masalahnya. Kalau masalah saya tuh saya dari dulu tuh kurang percaya diri gitu waktu presentasi, waktu rambut di umur itu saya kurang percaya diri. Mungkin selanjutnya, Kalau saya sebenarnya masalah saya itu saya kurang paham gitu sama mata kuliah yang saya pelajari saat ini gitu. Jadi kebetulan minggu kemarin itu saya kayak secara nggak sengaja ditunjuk ke depan gitu kan buat praktik gitu. Tapi di situ performa saya itu mau banget gitu ya. Saya dipermalukan di depan kelas yang mana teman-teman saya malah semuanya disuruh praktik jadinya karena saya di situ saya merasa bersalah dan apa ya saya kayak ya pengen benar aja saya pengen mulai ke jalur yang benar aja gitu. jadi oke, dari permasalahan kalian nih, mungkin ada yang bersedia untuk permasalahannya dibahas terlebih dahulu. Oke, dari Kanaya, apakah dari teman-teman ada yang keberatan jika kita membahas tentang Kanaya terlebih dahulu? Sebenarnya keberatan dikit sih tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Beneran dari Iya, Fahmi nggak apa-apa. nggak apa-apa. Apa mau Fahmi Nggak dulu? apa-apa. Oke, oke, mungkin dari Kanaya bisa menceritakan secara lebih detail ya. Oh iya, untuk di sini juga ibu izin mencatat ya untuk keperluan asesmen. Oke, mungkin dari Kanaya bisa mulai menceritakan lebih detail masalahnya. Jadi masalah saya tuh saya dari dulu dari SD tuh kurang bisa menguasain diri atau kontrol diri kalau lagi di tempat umum. Lagi apa ya, pokoknya lagi banyak orang terus mulai kayak gak kontrol gitu semuanya. Saya jadi panik terus kayak kalau misalnya presentasi itu sama saya sering tremor, terus akhirnya bicara saya itu terbata-bata, terus langsung biasanya bilang blank, nggak tahu harus apa yang mau diomongin. Oke, jadi Kanaya ini merasa tidak percaya diri dan malu ketika ingin presentasi tampil di depan orang banyak gitu ya. Iya benar. Oke, dari Kanaya ini udah berapa lama? Udah dari SD. Dari SD kayak gitu. Apakah Kanaya ini ada situasi yang membuat Mbak Kanaya ini merasa nggak percaya diri, merasa tremor, atau ada suatu kejadian yang membuat Mbak Kanaya itu merasa seperti itu? Ini saya nggak tahu, pokoknya ketika dari SD itu emang kalau tampil di depan umum itu pas langsung tremor, langsung ya langsung panik gitu, gugupnya tuh berlebihan. Saya tuh kayak saya mencoba untuk bisa mengelola diri kayak nggak usah dibakar, tapi ternyata tetap aja tremor. Baik, Mbak Kanaya, saya paham ya apa yang Mbak Kanaya rasakan. Mungkin dan teman-teman juga ada yang pernah merasakan hal yang sama dengan Mbak Kanaya. Pernah ya. Terus di depan ya nggak siap tambah sangat Gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan ke Mbak Kanaya. Aku mau nanya dong. silakan. Itu kan tadi malunya kalau di depan banyak orang gitu ya. Itu sebanyak apa ya? Paling kriteria banyak itu seberapa orang? Kalau misal satu kelas itu udah mulai tremor, tapi kalau di grup kecil kayak gini tuh ya biasa aja, masih biasa aja. Berarti kan misalkan di grup itu kayak gini itu nggak nampak apa ya, nggak ada gejala-gejala yang kayak tadi disebutkan gitu ya. Betul. Oke, tapi kalau misalkan settingnya bukan kayak diskusi gini, kayak kamu disuruh jelasin gitu dalam bentuk grup kecil, misalkan kamu maju nih ke sini, nah itu nggak tremor juga ya? Nggak tremor, tapi tetap
tetap deg-degan kalau harus ngejelasin gitu. Tapi nggak separah kalau Iya, banyak orang gitu ya. benar. Oke, selanjutnya. Oke, Sebelumnya apakah pernah punya pengalaman yang gak enak terkait dengan mungkin anak didik dengan apa? Nggak tahu ya, pokoknya perasaan kalau lagi di depan tuh kayak malu gitu loh, kayak pengen cepat cepat apa keluar gitu, pokoknya nggak pengen nerusin ini gitu. Nggak tahu sih kejadiannya, kan udah dari SD ya, jadi kalau diingat-ingat lagi kenapa penyebabnya itu kurang ingat aku. Oke, dari langsung mungkin. Oke, itu kan katanya udah lama gitu kan dari SD. Ada nggak sih kayak satu ketika itu kamu maju tapi kayak mungkin kan karena pikiran juga ya, takut kayak apa ya, penilaian dari orang gimana gitu. Ada nggak sih kayak misal orang-orang tuh penilaian itu udah kayak bagus, kayak bilang kamu bagus banget, terus apa ya, kayak mengapresiasi kamu gitu, tapi apakah kamu itu juga masih tremor setelah dipuji gitu? Setelah dipuji ya, Kayaknya belum pernah deh. Mungkin kayak habis presentasi kan tepuk tangan gitu, kayak menurut saya itu tuh kayak formalitas doang gitu loh, nggak bermaksud untuk memuji, nggak berhubungan gitu. Jadi Mbak Ana ini belum pernah percaya diri gitu ya, meskipun Iya. sudah diberikan apresiasi sama orang-orang sekitar, itu masih kurang yakin gitu ya sama diri sendiri. Oke, ketika Mbak Ana yang merasa nervous dan deg-degan itu, apakah Mbak Ana itu sudah melakukan persiapan diri sebelumnya atau memang belum siap? Nah, biasanya itu makin parah kalau saya nggak ada persiapan. Jadi kalau ada persiapan, pernah waktu itu ada persiapan kayak nulis materinya, tapi ternyata waktu di presentasi itu ketemu blank. Jadi saya cuma belajar gitu doang. Tapi itu tangan saya juga tremor. Jadi makanya tetap tremor ya, meskipun sudah mempersiapkan dirinya terlebih dahulu. Nah, persiapan seperti apa yang biasanya Mbak Kanaya lakukan? Nah, biasanya saya itu biar mudah mengingat, itu saya mencatat materi di kertas atau di buku gitu sih, biar sekalian nulis terus sekalian ingat dan memahami. Oke, dari teman-teman. biasanya sebelum kan itu kan dari persiapan gitu ya, mau presentasi itu tuh sebelumnya apakah kayak kamu mungkin belajar sendirian kayak ngomong sendirian atau apa sih? Ya biasanya kalau udah nulis semuanya gitu, terus kayak simulasi gitu di kamar sendiri gitu. Masih tremor sih setelahnya, kayak kan beda ya kalau lagi sendiri itu kan gak ditonton sama banyak orang. Kalau lagi di kelas, kalau ada orangnya kan apa ya, kayak diperhatikan gitu loh. Jadi kalau sendiri bisa lancar, tapi kalau banyak orang tuh pernah nggak kamu pas bayanginnya itu, pas latihan itu ngebayanginnya ada lagi di depan banyak orang gitu yang sama. Aku pernah juga kan kayak beberapa presentasi yang materinya itu cukup sulit buat aku. Terus pas aku latihan itu apalagi kayak apa ya, syaratnya buat majunya itu kayak nggak boleh lihat catatan segala macam. Jadinya pas maju itu pas latihan itu aku bayanginnya kayak di apa ya, lagi ngomongnya tuh depan banyak orang. Itu kamu pernah coba kayak gitu? Kayaknya nggak pernah deh. Aku malah kebalik biasanya. Jadi waktu di kelas, aku tuh membayanginnya aku ngejelasin sama satu orang. Nah, jadi apa ya, kayak mensugesti pikiran sendiri gitu loh. Tapi itu masih berdampak kayak tremor
dampaknya kalau tremor tuh beneran nggak bisa aku kontrol gitu loh, tapi iya juga tuh walaupun aku nggak nafasnya mungkin dikit ya, tapi tremor tuh masih ada. Jadi waktu bayangin ngejelasin cuma sama satu orang itu udah bisa nguasain, tapi Belum sih, masih perhatikan aja. Oke, masih perhatikan. Oke, baik. Dari apa yang sudah teman-teman teman-teman tanyakan, dari saran-saran teman-teman dari Mbak Kanaya juga, apa yang Mbak Kanaya ingin capai setelah sesi konseling kali ini? saya pengen bisa tampil di depan umum tanpa nervous sama tremor, bisa percaya diri gitu. Oke, jadi Mbak Kanaya ingin bisa percaya diri dan tampil depan umum tanpa tremor dan nervous itu ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada tips atau saran yang pernah kalian lakukan ketika mau tampil depan umum tapi ngerasain nervous itu? Kalau aku sih ya, aku biasanya itu selalu bawa pulpen kemana-mana. Jadi pulpen itu kayak aku anggap sebagai bukan jimat sih, mungkin terlalu agak gimana gitu dari jimat ya, tapi ke penenang buat aku gitu, karena memang pulpen itu aku anggapnya itu sebagai rekan yang akan menemani aku setiap saat. Jadi ketika aku presentasi dan nervous, gak ada apa-apa itu, aku ya genggam pulpen itu. Aku selalu apa ya, kayak di situ aku ngerasa kalau aku asli aku ada temennya, jadi kayak mensugesti pikiran juga si pulpen itu. Jadi mungkin nggak bisa diterapkan ke semua orang juga sih, tapi kalau misalkan kamu mau coba seperti itu sih. Oke, dari Mbak Kanaya apakah ada balikan? Itu cuma menggenggam aja, angin. Ya, kalau mau kan nanti memecah konsentrasi orang gitu, nggak bagus juga gitu kan. Apalagi pulpen itu kan warna. Oke. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain? Kalau aku mungkin kan tadi kalau dari Mbak Kanaya katanya kalau tremor itu emang gak bisa dihilangkan. Mungkin aku cuma bisa kayak ngasih sarannya yang kayak bagian mengurangi nervous sama biar lebih pede aja kali ya. Mungkin apa ya, kalau aku itu sebenarnya kayak deg-degan itu kayaknya nggak bisa dihilangin ya, cuma paling kayak direda, terus habis itu kayak apa ya, nggak yang sampai bikin mengganggu cara kita ngomong segala macam. Itu mungkin kayak bisa dengan sangat-sangat diulang-ulang. Kalau aku ya diulang-ulang latihannya, kayak Nikos itu benar-benar kayak ya itu sih, kayak diucapkan itu dengan cukup kencang, sering, dan itu soalnya aku dapat tips dari ibuku tuh kalau misal kita apa ya latihan terus misal materi itu cuma dibaca dalam hati itu nggak masuk gitu loh ke otak. Jadi karena kalau misal kita bacanya pakai suara itu kan masuk kuping dan kuping nyamanya ke otak, jadi makanya ingat dan kayak apa ya terprepare lah gitu, jadinya terdidik gitu mungkin bisa Ini jarian itu. ya. Dari Mbak Kanaya gimana? Ya mungkin emang ya saya harus latihan juga gitu ya, terus latihannya juga harus maksimal, terus mungkin bisa dengan suara tadi biar apa ya ada ingatan suara gitu ya. Oke, bagus sekali. Dari Lauren. Kalau saya itu mungkin beda saya itu niup ini ibu jari, kayak jadi kayak sama ngancam nafas gitu juga, terus sama apa namanya kayak apa ya, nenangin pikiran juga sih, kayak apa-apa yang nanti belajar kan aku udah belajar gitu, jadinya kayak nggak apa-apa, jadi kayak apa ya, menenangkan diri, nggak apa-apa kayak gitu sih. Belum. Ini luar biasa ya, langsung diikutin ya sarannya gitu ya. Oke, dari Kanaya gimana? Ada balikan nggak dari pendapat Lauren? Kalau menurutku itu membantu kita buat ngatur nafas ya. Iya, Logis. Iya. Siapa yang ngajarin? Tutorial nggak tahu ya, aku lupa. Oke, bagus sekali pendapat dari teman-teman semua ya. Jadi mungkin dengan memperbanyak latihan itu bisa mampu apa ya,
meningkatkan potensi diri kita lagi ya terhadap apa yang kita inginkan gitu ya. Kayak dari Mbak Kanaya udah punya gambaran nggak ke depannya ini bakal ngapain kayak ketika menghadapi presentasi atau diharuskan tampil di depan banyak orang itu? Iya sih, saya udah gambaran. Mungkin saya bisa mencoba saran dari Mas Hani tadi yang buat apa kayak punya sesuatu yang digenggam gitu sebagai kayak ya mensugesti bahwa itu teman yang selalu menemani kita gitu. Terus dari Mbak Kansa tadi mulai dari latihannya itu bisa lebih banyak dan juga dengan suara yang keras, ya nggak keras-keras banget tapi kedengaran gitu biasanya. Kan kalau dari Mbak Lauren tadi bisa buat ngatur napasnya, pengen nyoba sih Bu, gimana ya apa ya kayak ini apa enggak masuk sama saya apa enggak gitu. Oke, seperti itu. Nah untuk paling dekat ini apakah Mbak Kanaya ini punya kegiatan atau apa kegiatan atau presentasi gitu di kelas untuk waktu terdekat ini? Iya, nanti sore saya ada presentasi kelompok. Nah, betul banget ya. Nanti sore dia ada presentasi kelompok. Mungkin iya belum ada persiapan ya. Waduh. Nggak boleh begitu. Mungkin Mbak Kanaya bisa mulai mencoba di latihan habis konseling ini kan bisa coba latihan yang yang disampaikan sama teman-teman tadi ya. Seperti itu. Terus ya mungkin sebelum presentasi mungkin bisa banyak-banyak latihan gitu ya. Oke, dari teman-teman ada lagi yang ingin disampaikan? Semangat. Oke, semangat. Ya, terima kasih. Oke, terima Tapi kasih. nggak Dari Kanaya masih ada yang ingin disampaikan lagi? Sebetulnya sudah sih. Sudah cukup ya. Oke, baik. Karena kita juga dibatasi oleh waktu ya teman-teman, mungkin saya menyimpulkan sedikit mengenai sesi konseling kita kali ini. Jadi Mbak Kanaya ini merasa nggak percaya diri dan merasa nervous dan tremor ketika harus berbicara di depan banyak orang seperti itu. Nah itu mungkin karena meskipun ada persiapan dia juga masih tremor, dan dari teman-teman ini Mbak Kanaya mungkin bisa mencoba untuk memperbanyak latihan, afirmasi diri dan mengatur pernapasan gitu ya sebelum tampil supaya bisa lebih baik lagi gitu kan presentasinya dan tampil di depan umum gitu ya. Oke baik, karena kita dibatasi oleh waktu ya teman-teman, mungkin kita bisa akhirin sesi konseling kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah aktif, udah hadir di sini. Mungkin untuk sesi selanjutnya kita bisa membahas masalah siapa nih? Fahmi ya, yang cukup berat juga nih masalahnya ya. Oke baik. Jadi untuk sesi selanjutnya ini kita akan membahas masalah Fahmi, tapi kita akan melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap apa yang sudah dilakukan Kanaya gitu ya. Untuk jadwalnya mau hari ini aja apa mau atur jadwal lagi? sama aja ya. Oke, berarti minggu depan kita ketemu di hari yang sama di jam yang sama gitu ya. Oke, kalau gitu Ibu Anggiria, terima kasih teman-teman. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Soalnya kalau nyium kayak gini boleh nggak? Jangan lah.